Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas hakikat berkenaan dengan takdir. Takdir merupakan salah satu bentuk keimanan di mana dia menjadi rukun iman keenam di dalam ajaran agama Islam. Dan orang yang mengimani takdir, maka umumnya dia akan bahagia, akan tenang. Nanti kita akan sebutkan beberapa faedah dalam mengimani takdir. Annama asabaka lam yakun liyukhti'ak wa annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa-apa yang ditakdirkan untuk menjadi milikmu tidak akan sampai kepadamu, dan apa-apa yang tidak ditakdirkan untuk menjadi milikmu juga tidak akan pernah sampai kepadamu. Apa yang ditakdirkan untuk menjadi milik orang lain tidak akan menjadi milikmu, dan apa yang ditakdirkan milikmu tidak akan pernah menjadi milik orang lain. Sehingga ketika kita sudah yakin bahwa ada takdir yang sudah Allah tuliskan jauh sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, maka kita lebih tenang dalam menjalani kehidupan. Karena memang dalam kehidupan ini ada senang, ada sedih, ada bahagia, ada gundah, ada sakit, ada sehat, ada mudah, ada susah. Maka untuk mengetahui bahwa semua yang terjadi sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk surga dan neraka kita. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu fin nari wa fil jannah." Tidaklah setiap di antara kita kecuali sudah dituliskan surga nerakanya. Setiap di antara kita sudah ada list namanya di surga atau sudah ada list namanya di neraka. Nauzubillah. Hanya saja Allah merahasiakan itu semua sehingga tidak ada seorang pun di antara makhluk Allah yang mengetahuinya. Bahkan hari kiamat saja Allah rahasiakan. Nabi SAW tidak tahu kapan hari kiamat, malaikat tidak tahu kapan hari kiamat. Bahkan sampai-sampai kata para ulama, seandainya Allah mampu merahasiakan hari kiamat untuk dirinya, maka Allah juga akan rahasiakan itu. Tapi tidak. Allah Maha mengetahui segala hal. Karena di antara nama Allah adalah Al-Alim, yang Maha mengetahui, Al-Khabir, yang Maha pakar. Dan dia mengetahui sesuatu yang sudah terjadi. Allah mengetahui sesuatu yang telah terjadi. Allah mengetahui sesuatu yang belum terjadi. Allah mengetahui sesuatu yang sedang terjadi. Bahkan Allah mengetahui sesuatu yang belum terjadi, bagaimana apabila ia terjadi. Yang tidak terjadi, bagaimana apabila ia terjadi. Allah mengetahui semuanya. Ilmu Allah mencakup segala hal. Allah Maha Al-Muhit, yang Maha menguasai segala sesuatu, mengetahui segala sesuatu. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau ditanya siapa orang yang paling bahagia di muka bumi, maka jawabannya adalah orang yang mudah menerima takdir, orang yang mengimani takdir. Makanya dahulu ada seorang dokter orang kafir. Dia mengobati orang muslim sekaligus orang kafir juga diobati. Tapi dia melihat ada suatu hal yang menakjubkan dalam diri orang muslim. Setiap kali dikabarkan penyakitnya, setiap kali dikabarkan tentang apa yang harus dihadapinya, dia selalu berkata, qadarullah wa ma syafa'al. Qadarullah wa ma syafa'al. Allah telah menakdirkan, maka Allah berkehendak atas apa yang ia perbuat. Dia tidak pernah bersedih. Kalau bahasa Indonesianya, ya udah mau diapain lagi, sudah takdir. Ternyata dokter ini takjub dengan perkataan demikian. Dikarenakan tidak semua orang yang terima penyakit dia menerima penyakitnya. Tidak semua orang terima musibah menerima dengan musibahnya. Tapi tidak dengan orang yang beriman. Orang beriman di antara doanya, Allahumma inni as'aluka ridha ba'dal qada. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau keridhaan setelah Engkau putuskan. Maka di antara doanya orang beriman adalah Allahumma inni as'aluka ridha ba'dal qada. Ya Allah, aku mohon keridhaan setelah Engkau tetapkan, keridhaan setelah Engkau takdirkan. Berarti di antara puncak keimanan adalah ridha terhadap segala sesuatu yang dihadapinya. Di antara keridhaan hal tersebut adalah ketika ternyata kita temukan ban mobil kita kempes. Hal yang saya ridhoi di pagi hari ini adalah saya terlambat. Hal yang saya ridhoi. Tadi kena ganjil genap, kena macet, dan berbagai macam yang dihadapi di jalan ini. Subhanallah, mohon maaf sekali. Alhamdulillah saya tadi subuh mandi. Biasanya saya mandi pagi 2 kali. Pas pada subuh, pas sebelum kajian.
Pagi ini saya hanya mandi sekali. Karena air di rumah saya habis tiba-tiba. Habis tiba-tiba, kering. Subhanallah. Tadi sudah dipompa, dibetulkan. Tapi qadarullah belum. Sehingga tadi parfumnya saya banyakin. Subhanallah. Dan saya ridho. Saya berusaha untuk ridho atas keputusan tersebut. Insya Allah tidak bau Bapak Ibu sekalian. Karena udah mandi sekali pagi tadi. Subhanallah. Ini bagian daripada mengimani takdir. Hal yang tidak mengenakan harus kita ridhoi dan harus kita bahagia terhadapnya. Jangan sampai hanya yang hal-hal yang mengenakan saja yang kita ridhoi. Makanya sesuatu hal yang sudah terjadi wajib kita imani kejadian tersebut sekaligus kita bahagia dengannya. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mengimani takdir adalah bagian daripada keimanan, dan orang yang tidak mengimani takdir bahkan berkonsekuensi dia kufur. Berkonsekuensi kepada kekufuran. Orang yang tidak mengimani takdir. Makanya tidaklah lengkap rukun iman kecuali harus mengimani al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Kecuali iman kepada takdir yang baik dan buruknya. Jadi berkonsekuensi kufur kalau orang yang tidak mengimani takdir. Makanya di antara ada penyimpangan dalam takdir adalah qadariyah dan jabbariyah. Ada dua kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mereka salah dalam mengimani takdir. Yang pertama kelompok qadariyah. Mereka menyangka bahwa sesuatu itu tidak akan terjadi kecuali manusia yang mengusahakannya. Sehingga kalau manusia tidak berkehendak, maka jazakallahu khair. Sehingga tidak akan terjadi takdir, kata qadariyah. Ini hati-hati. Dikarenakan banyak kaum muslimin salah persepsi mengenai ini. Tandanya katanya dengan ungkapan apa? Hasil yang tidak akan mengkhianati usaha. Ini hati-hati, ini bisa masuk ke dalam qadariyah. Ungkapan hasil tidak akan mengkhianati usaha, atau usaha tidak akan mengkhianati hasil, dan seterusnya. Ini bisa masuk ke dalam cabang qadariyah. Sedangkan sebaliknya ada jabbariyah. Dia menganggap bahwa dia tidak mampu berkehendak. Semuanya hasil dari paksaan yang Allah berikan kepada dia. Ketika dia berbuat maksiat, dia mengatakan, ini Allah yang menggerakkan saya sehingga saya bermaksiat. Ketika dia berbuat kesyirikan, ini Allah yang menggerakkan saya sehingga saya berbuat kesyirikan. Dia menyandarkan keburukan itu kepada Allah. Ini adalah jabbariyah. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengkonsep dan mengimani takdir, Ahlus Sunnah wal Jamaah percaya bahwa hamba diberikan pilihan dan hamba dihukum berdasarkan pilihannya. Makanya di antara doa yang Rasulullah SAW lakukan adalah al-khairu kulluhu biyadik wa syarru laysa ilaik. Seluruh kebaikan ada di tanganmu wahai Allah, dan keburukan tidak disandarkan kepadamu. Sehingga yang disandarkan kepada Allah hanyalah kebaikan-kebaikan saja. Makanya mengapa ketika Allah menciptakan iblis, kemudian iblis menggoda kita, yang disalahkan bukan Allah menciptakan iblis, tapi karena kitalah yang disalahkan karena mentaati iblis. Makanya kebaikan-kebaikan takdir disandarkan kepada Allah, sedangkan keburukan-keburukan takdir tidak disandarkan kepada Allah. Sebagaimana Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu sekalian di sini, hadir di sini, ini bagian daripada takdir. Tapi dari sebelum itu, ibu-ibu sekalian diberi pilihan oleh Allah, mau menghadiri kajian atau lanjut masak di rumah, mau menghadiri kajian atau nemenin cucu di rumah. Kan ada pilihan. Nah, ibu sekalian memilih pilihan di sini, dan pilihan ibu di sini sudah Allah takdirkan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Berarti ketika seorang manusia dihukum karena pilihannya, contoh, seorang manusia dia berbuat kemaksiatan, tidak boleh dia langsung menisbatkan kepada Allah, Allah yang menyuruh saya dan Allah yang menjadikan saya berbuat maksiat sehingga saya nggak berdosa apa-apa. Maka ini keliru. Ini keliru. Kenapa keliru? Dikarenakan sebelum dia berbuat maksiat, dia diberi pilihan dulu kan. Tidak ada seorang pun yang bermaksiat atas dasar keterpaksaan. Gak ada. Orang berbuat maksiat karena pilihan dia. Contoh, misalnya seorang ketika dia diajak berzina oleh orang yang bukan mahramnya, dia diberi pilihan untuk melakukan zina atau tidak melakukan zina. Sebagaimana Nabi Yusuf. Nabi Yusuf diberi pilihan, maka Nabi Yusuf memilih untuk tidak berzina. Seandainya ada di antara kita yang memilih untuk melakukan perzinahan, berarti dia akan dihukum sesuai dengan
pilihannya. Berarti Allah sama sekali tidak menzalimi makhluknya sedikit pun, dikarenakan makhluknya diazab berdasarkan pilihannya dalam berbuat kemaksiatan, berbuat kesyirikan, berbuat kebid'ahan. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu setiap yang bernyawa memiliki takdir. Setiap yang diciptakan memiliki takdir. Bahkan pepohonan saja sudah diketahui umurnya kapan oleh Allah. Bahkan dedaunan yang jatuh dari ranting-rantingnya pun sudah Allah takdirkan kapan dia jatuh. Di titik keberapa, di tanah yang mana. Bahkan Allah mengetahui debu yang berasal dari tubuh kita, setelah lepas dari tubuh kita larinya kemana. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz, kata Allah. Kami telah mengetahui debu yang berasal dari manusia itu setelah pergi lepasnya kemana, Allah mengetahuinya. Saking detail ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allahu alimun bikulli syai. Allahu alimun bidzatis sudur. Bima fis sudur. Allah mengetahui yang nampak dan yang tidak nampak.